Ada yang bisa menjawab? Izin jawab. Ya, silakan. Nama saya Yanwar Khairul Anam. Izin Iya. jawab. Iya. Bahasa Indonesia hingga saat ini perlu dipelajari sebab bahasa Indonesia adalah mata kuliah yang perlu dan penting untuk dipelajari terutama untuk generasi yang sekarang agar penggunaan bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar. Iya, betul sekali. Itu ya, supaya bahasa Indonesia itu tidak pudar dan oleh generasi muda tetap dijaga gitu ya. Karena memang seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia itu sudah banyak berpengaruh dari dengan bahasa asing gitu ya, terutama Inggris dan Arab. Makanya kan banyak kata-kata atau kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia itu ini ya berasal dari Inggris dan Arab. Jadi peran mahasiswa adalah untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Sinyalnya, Bu. Ya. Suaranya putus, Bu. Suaranya nggak jelas, Bu. Sama dalam mahasiswa nanti Suaranya nggak jelas. ya bagaimana? Oh, suaranya nggak jelas, Bu. Iya, putus, Bu. Iya, Bu, nggak jelas, Bu. Nggak jelas ya? Iya, Bu. Sekarang bagaimana? Halo? Ya udah. Sudah ya? Kadang-kadang Sudah ya, terdengar ya? Oke, alhamdulillah. Ya, jadi memang tujuan mungkin ini kali ya, apa moodnya di itu dulu kalau yang apa? Di apa supaya nggak guys. Maulana juga di mood dulu. Ya, kita lanjutkan ya. Betul sekali tadi rekannya sudah menjelaskan bahwa memang peran generasi muda lah yang akan menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Karena di tengah perkembangan zaman yang memang kita dengan teknologi yang begitu canggih, kita bisa dengan kreatifnya gitu ya, seseorang memadupadankan antara kosakata satu dengan kosakata yang lainnya sehingga membentuk kosakata yang baru gitu ya, yang tentunya hanya disepakati oleh antar individu tersebut gitu ya. Padahal bahasa Indonesia itu terutama yang ada tertera di dalam KBBI itulah yang menjadi aset aset kebanggaan dari bangsa Indonesia gitu ya, seperti itu. Jadi peran kita adalah untuk menjaga. Nah, pemerintah berupaya untuk menjaganya melalui pendidikan, yaitu pemerintah menerapkannya wajib di setiap tingkat jenjang pendidikan itu harus ada mata pelajaran bahasa Indonesia, sama seperti di perguruan tinggi. Tentunya ketika kita melihat gitu ya atau pernah mengalaminya waktu sekolah gitu ya. Waktu sekolah itu SD, SMP, SMA bahkan perkuliahan materinya kok hampir sama gitu ya. Memang betul karena dari konsep bahasa Indonesia itu memang dari capaian yang harus ditempuh dari setiap kita itu adalah mencapai 4 keterampilan, yaitu keterampilan membaca, menulis, menyimak dan berbicara gitu ya. Namun di setiap jenjang itu tentunya terdapat perbedaan gitu ya. Ya sebagai contoh saja, kalau di tingkat SD itu kita hanya mempelajari sampai tataran kata gitu ya, tingkat SMP, SMA, bahkan ini kita masuk pada tingkatan nalar yang lebih tinggi lagi gitu ya, kepada tataran kalimat, kepada tataran paragraf. Nah, di perkuliahan itu adalah mempelajari kepada tahapan yang lebih kompleks gitu ya, kepada yang lebih kompleks, lebih kepada teks atau wacana dan prakteknya dalam menulis atau mengeluarkan gagasan kita melalui bentuk tulisan. Makanya nanti kita lihat di sini bahwa apa sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ya. Dari RPS-nya kita bisa tengok ya. Kita bisa tengok di sini. Nah, saya akan share. Nah, di sini ya. Di sini kalau kita lihat apa sih capaian bagi mahasiswa
ini adalah materi yang memang diinginkan oleh pemerintah, yaitu oleh Kemenristek gitu ya, bahwa bahasa Indonesia itu di pertemuan pertama itu adalah kita memahami mengenai model teks akademik ya, seperti itu. Model teks akademik ini adalah kalau bahasa sederhananya itu adalah jenis-jenis teks ya, atau jenis-jenis tulisan. Nah, nanti kita bahas itu di pertemuan Vicon ini. Kemudian pertemuan yang kedua itu kita menelusuri apa sih jenis-jenis model teks tersebut gitu ya. Kemudian di pertemuan 3 juga kita masuk ke dalam pola bahasa yang ada dalam proposal penelitian ya. Jadi di sini itu nanti lebih membahasnya lebih kepada model teks akademik dan non-akademik, kemudian condong lebih memfokuskan kepada proposal penelitian, proposal kegiatan ya, kemudian formulasi bahasa seperti apa gitu ya. Kita tidak membuat proposal penelitian karena nanti kalau membuat proposal penelitian itu ada di mata kuliah METLIT ya, metodologi penelitian yang ada di semester 6 ya, seperti itu. Kemudian masuk lagi ke proposal kegiatan. Kenapa mahasiswa mempelajari ini? Karena memang tuntutan mahasiswa sekarang itu bukan hanya kuliah belajar saja, tapi mereka nanti kita melaksanakan pengabdian kepada masyarakat khusus mahasiswa. Kakak-kakak kelasnya itu di semester 6 ya, ada juga yang semester 3 gitu ya, itu sudah diajak untuk melakukan pengabdian masyarakat, di mana datanya itu adalah terekam oleh sistem Kemenristek gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan 6, 7, 8, nah itu juga sama ke arah proposal teks penelitian, kemudian kegiatan gitu ya. Jadi hanya yang membedakannya itu lebih ke arah pertama menganalisis, kemudian kita mengetahui tahapannya, ya, kemudian isi formulasi bahasa seperti apa, gitu ya, yang membedakannya, gitu. Itu ya gambarannya. Kemudian ada di sini membangun teks laporan secara bersama-sama. Ini lebih ke arah memunculkan ide-ide atau permasalahan yang bisa dijadikan buat menyusun teks laporan, gitu ya, seperti itu. Kemudian membedakannya jenis-jenis teks itu seperti apa gitu ya, supaya kita tahu misalnya di sini di pertemuan 13 itu kan ada teks artikel ilmiah. Nah, itu bedanya dengan artikel yang ada dalam koran itu seperti apa. Nah, di sini memang menjadi penting karena nanti pada saat menyusun skripsi mahasiswa wajib menulis artikel jurnal ilmiah ya, seperti itu. Di semester ini kita juga akan bahas ya, kita juga akan nanti akan diperkenalkan artikel ilmiah itu seperti apa. Nah, yang terakhir itu adalah nanti membangun menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Dan ini nanti setiap tulisan kita ya dalam bentuk artikel ilmiah maupun artikel populer atau non akademis itu nanti harus dipublikasi. Di semester yang sebelumnya kakak-kakaknya itu sudah berhasil di 1 semester di masa pandemik ini sudah banyak karya-karya hasil dari tugasnya di perkuliahan itu membuat tulisan kemudian dipublish ke media ya, baik media secara lokal maupun secara nasional gitu ya. Bagus kalau ada yang memang di kelas yang Reg B ini ada yang mampu menembus media internasional, itu bagus banget gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah gambaran inti materi yang akan kita bahas. Karena apa? Karena nanti kita harus tahu mengenai apa sih penalaran yang ada di dalam jenis-jenis teks tersebut ya, isinya itu apa, kemudian nanti bagaimana sih kemampuan kita, gagasan kita yang ada di pikiran kita itu ketika dituangkan di dalam jenis-jenis teks ya, seperti itu. Screen-nya hilang, Bu. Ya, screen-nya hilang. Screen-nya hilang, Bu. Iya, memang sudah dimatikan. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke itu RPS sudah ya. Memang sudah dimatikan, jadi sudah hilang. Ya.
Oke. Nah, kita akan itu ya gambarannya. Jadi sekarang Bung tanya nih, kalau di kelas malam ini sudah pernah ada tulisan yang dipublikasi di media kah? Sudah ada? Belum? Belum ya? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, berarti nanti target kita ya nanti mengenai petunjuk dalam mengerjakan tugas itu nanti kita akan membuat suatu tulisan ya yang masuk kategori teks non akademik. Di dalam kelas malam ini maupun kelas yang lainnya di reguler A maupun C minimal ada satu yang tulisannya terbaik nanti akan dipublikasikan gitu ya seperti itu, atau dari teman-teman mahasiswa semua yang ada di kelas ini ada channel misalnya di media itu boleh gitu ya, tapi harus dilaporkan dulu ya untuk dicek tingkat plagiatnya sejauh mana seperti itu ya. Jadi arahnya seperti itu. Jadi kalau ada yang udah publish itu terus kehadirannya oke, UTS-nya bagus, UAS itu udah dipastikan nantinya pasti nilainya akan baik juga, bisa A gitu ya, seperti itu kecenderungan ya, karena dia sudah berhasil mempublikasikannya. Sama untuk mata kuliah yang lain juga seperti itu, jadi kita akan menghasilkan suatu produk, jadi tugas yang dikerjakan bukan hanya tumpukan file saja, tapi diharapkan nanti bisa dinikmati oleh pembaca di media sosial maupun di teman-teman mahasiswa dari universitas yang lain ya seperti itu. Oke, baik di sini sudah terlihat ya, sudah terlihat. Kita akan membahas pertemuan pertama. Jadi sebelum kita masuk tadi hanya pengantar saja. Sebelum kita masuk ya mungkin berdoa ya masing-masing ya. Tentunya sudah diawali dengan berdoa dalam hati gitu ya. Baik, kita laksanakan kembali ya. Ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Baik, saya akan menjelaskan untuk masuk pada pertemuan yang pertama. Ya, pertemuan yang pertama ini sudah terlihat besar ya? Sudah, Bu. Oh, belum. Belum ya. Nah, oke. Nah, di sini di materi yang pertama kita akan membahas mengenai konteks teks akademik. Nah, ini karena memang apa sih namanya padanan katanya kalau untuk mahasiswa lebih tinggi. Kalau kita disederhanakan mungkin sama dengan waktu di SMA itu jenis-jenis teks gitu ya atau jenis-jenis tulisan. Ya, jenis-jenis tulisan. Nah, di sini digolongkan menjadi dua, ada gender makro dan gender mikro. Gender makro ini mencakup buku, ulasan buku ya. Ulasan buku itu sama seperti resensi, kemudian proposal penelitian, ya, kemudian laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Nah, ini nanti akan diberikan contohnya ya dari jurnal PPKN Unpad. Seperti itu. Jadi memang diharapkan hasil dari pemahaman bahasa Indonesia nanti, ya mungkin ada yang nanti hasil tugasnya dibukukan, ya bisa gitu ya, seperti itu ya, tergantung dari nanti tugas apa yang akan menjadi acuan kita untuk menilai capaian dari mahasiswa untuk kelas bahasa Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah, kalau untuk mikro ini ada perbedaan. Kalau di gender makro, memang gagasan kita itu tertuang dibatasi oleh bab-bab gitu ya, dibagi menjadi per bab, ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Karena apa sih namanya? Memang sudah diatur gitu ya, karena memang sudah diajak ke arah yang ilmiah yang sudah dipetakan. Nah, kalau yang gender mikro ya, untuk yang gender mikro ini itu lebih ke arah tulisan seperti tulisan yang ada di koran gitu ya. Jadi lebih ke arah tulisan yang populer ya, artikel populer seperti itu ya. Oke, nah seperti misalnya deskripsi mungkin sudah sering, bukan mungkin ya, dari tingkat SD juga sudah diperkenalkan mengenai jenis karangan deskripsi, eksposisi gitu ya, kemudian persuasi, argumentasi, dan narasi gitu ya. Itu masuk wilayah gender mikro. Nah, kalau di tingkat SMP atau SMA itu kan kita mempelajarinya secara terpisah ya.
secara terpisah, secara satu persatu. Nah, di perguruan tinggi ini kita coba untuk memadukan penalarannya secara satu kesatuan gitu ya, menjadi satu satu teks di mana di dalamnya itu mengandung penalaran sebab mengandung penalaran yang ada memuat deskripsi, eksposisi, argumentasi dan narasi gitu ya. Nah, kalau nanti dilihat di dalam materinya gender makro atau jenis ya, gender itu apa? Nah, ketika kita bingung arti kata gender, kita bisa tengok atau lihat di KBBI online. Kenapa? Karena di sini gender itu sama dengan jenis atau kategori. Kenapa di sini pilihnya gender? Supaya mahasiswa lebih terbiasa menggunakan kata-kata istilah ya. Jadi gender itu sama dengan jenis. Nah, jenis makro itu kan makro itu besar gitu ya. Jadi jenis yang digunakan untuk menamai sejumlah jenis teks secara keseluruhan. Jadi keseluruhan ini adalah terutama dari cakupan pembahasannya lebih luas gitu ya. Dan dia terpetakan dari per bab gitu ya. Sudah ada aturannya ya. Kalau mikro itu tidak, dia itu terbagi menjadi jenis-jenis bagian-bagian yang lebih kecil, terdapat dalamnya dipayungi oleh gender makro. Nah, maksudnya itu dipayungi oleh gender makro, dia tetap tetap melakukan suatu pemetaan dibagi per di konsep juga, tapi yang konsep itu bukan dibatasi oleh yang diatur oleh aturan per bab, tapi dikonsep oleh pikiran kita ya, oleh penalaran kita. Nanti akan dijelaskan bagaimana sih caranya memanfaatkan penalaran untuk mengungkapkan gagasan secara tertulis ya, seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini sudah bisa dibedakan ya. Oke. Nah, berikutnya nanti setelah dijelaskan mengenai perbedaan teks akademik dan non-akademik, saya akan memperlihatkan cara membuka artikel jurnal ilmiah ya, artikel jurnal ilmiah yang ada di di Google ya, yang miliknya PPKN. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa lihat besar ya. Bentar, kok ada yang baru masuk lagi ya? Oke. Iya, Bu, izin Anissa katanya minta di itu masuk. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada perbedaannya ya, perbedaan teks akademik ya, tulis atau ilmiah itu ya. Kalau di dalam teorinya, dia itu kalimatnya sederhana dalam hal struktur kalimat. Kenapa dia lebih sederhana? Karena memang sudah diatur dalam babnya gitu ya. Jadi ketika kita diminta untuk membuat makalah tuh di setiap tugas perkuliahan, nah itu kan sudah dibagi ya, kalau membuat makalah berarti ada pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian ada hasil gitu ya, seperti itu. Nah itu artinya sudah strukturnya lebih mudah, kalimat-kalimatnya juga dapat dengan mudah dituangkan gitu ya. Padat informasi, ya betul, karena memang di dalam teks akademik itu dia harus mengambil kutipan dari teori lain gitu ya, sehingga informasinya itu bukan hanya gagasan kita saja yang dituangkan dalam tulisan, tapi juga dari gagasan atau kutipan yang kita ambil, yang kita masukkan ke dalam tulisan akademik kita. Padat akan kata-kata leksikal, betul, karena memang di dalam leksikal itu adalah bahasa baku yang tertuang di KBBI ya, disebutnya leksikal. Jadi memang pasti harus menggunakan kosakata yang baku ya, yang sesuai dengan KBBI, baik itu dari kata, kosakatanya, kemudian dari susunan kalimat, kemudian dari EYD-nya, itu harus harus memenuhi standar itu. Kemudian banyak memanfaatkan nominalisasi ini. Nominal itu adalah bilangan ya, atau kalau kita ingat di tingkat SD itu belajar kata bilangan, kemudian kata benda, kata kerja. Nah itu nominalisasi ini adalah banyak memanfaatkan kata nominalisasi ini, dia banyak menggunakan data-data yang kita rujuk ya, dari sumber referensi yang kita temukan gitu ya, seperti itu. Jadi
bicara mengenai atau memasukkan fakta-fakta yang valid, yang sesuai dengan pembahasan kita gitu ya di dalam teks akademiknya. Nah, memang untuk teks akademik ini biasanya itu kalau di kalau kita nanti di semester 6 ya, itu untuk dipergunakan yang ke arah penelitian ini ya, proposal penelitian, yaitu menyusun laporan proposal penelitian itu proposal skripsi ya. Jadi di situ itu masuk wilayah teks akademik gitu ya. Nah, kalau makalah yang biasanya ditugaskan oleh Bapak Ibu dosennya itu masuk juga nih ke sini, ke teks akademik ya. Jadi dia sudah terpola, sudah terbagi menjadi beberapa bab yang harus kita kita penuhi gitu ya. Kalimatnya setiap bab itu harus dipenuhi dengan gagasan seperti apa kan gitu ya. Itu lebih mudah. Nah, kalau yang teks non akademik di sini kan dikatakannya rumit ya dalam struktur kalimat karena memang gagasan kita itu tertuangnya tidak terikat oleh setiap bab-bab gitu ya. Jadi kita istilahnya tuh gagasan yang tertuang itu ibaratnya tuh ngacak. Makanya terkadang kalau misalnya tidak teliti ya tidak dicek lagi, itu kecenderungan gagasan kita itu yang tertuang dalam tulisan itu jadi kayak berulang-ulang gitu kan, diulang lagi, kok ini sama ya, antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya kok sama gitu. Nah, nanti di pertemuan ini akan dijelaskan bagaimana upaya untuk agar tulisan kita di dalam satu teks itu di setiap kalimat dan juga di setiap paragrafnya itu tidak gagasannya itu tidak berulang-ulang kembali. Nah, kita perlu mengkonsepnya dalam pikiran kita gitu ya. Ya, jadi kita punya cara banyak berbagai cara. Ada yang misalnya memetakan dulu poin-poin penting gitu ya. Mungkin pernah diajarkannya dalam teknik menulis seperti itu, yaitu juga bisa salah satunya. Nah, nanti juga ada cara yang diharapkan bisa memudahkan untuk menata penalaran yang ada dalam pikiran kita sehingga gagasan yang terpaparkan dalam tulisan itu bisa terjadi adanya kohesi dan koherensi yang bagus gitu ya, seperti itu. Nah, kecenderung tidak padat informasi betul karena memang kecenderungan gagasan kita yang lebih banyak berperan. Kutipan kecenderungan ya tidak banyak gitu ya, bahkan tidak ada gitu ya ketika memang tulisan kita masuknya lebih ke arah ke esai gitu ya, seperti itu. Artikel juga ketika kita membaca artikel di media online gitu ya atau di koran itu kecenderungan tidak ada kutipan gitu ya, jadi full gagasan kita terhadap suatu peristiwa atau fenomena yang mau kita angkat jadi tema tulisan kita. Padat akan kata-kata struktural. Nah, di sini lebih kepada kata-kata yang kalau di kalau teks akademik kan lebih ke arah leksikal, kamus ya. Kalau ini lebih kepada struktural, jadi kata-katanya itu memang baku, tapi dia lebih lebih sesuai dengan apa yang penulis itu pikirkan gitu ya. Terstrukturnya dipengaruhi oleh pola penalaran dari setiap penulisnya masing-masing gitu ya. Di sini cenderung sedikit memanfaatkan kata-kata fakta gitu ya, atau kata-kata yang ada angka-angka atau bukti-bukti yang dirujuk gitu ya. Di sini tidak ada kecenderungan. Dia hanya berupa argumen gitu ya. Jadi memang beda dengan yang teks akademik atau ilmiah ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya sedikit memanfaatkan metafora atau kalimat-kalimat yang memang berupa ungkapan-ungkapan ya. Kalau di teks akademik biasanya berupa kutipan-kutipan ya dari teori-teori lain yang relevan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang intinya. Jadi kalau dilihat di modulnya nanti itu ada sekitar 14 gitu ya. Memang dari bahasanya level tinggi juga, ini perlu diterjemahkan, disederhanakan kembali gitu ya, dengan istilah-istilah yang memang mahasiswa perlu nantinya mencari tahu di dalam KBBI online seperti apa gitu ya. Jadi memang beda ya ketika kita baca buku-buku teks untuk tingkat SD, buku teks bacaan tingkat SMP, SMA, itu terjadi perbedaan. Nah, di perkuliahan tentunya banyak istilah-istilah ini karena diharapkan nantinya bisa
mencari tahu arti satu kata ini di dalam kamus KBBI sehingga menambah wawasan gitu ya. Jadi memang banyak istilah-istilah yang baru lah gitu ya, yang baru yang mungkin perlu kita maknai, kita interpretasikan sendiri seperti apa. Jadi perlu disederhanakan. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk wilayah teks akademik, saya kembali lagi ke slide yang pertama. Teks akademik ini adalah yang untuk makro ya, sebelum nanti saya menjelaskan yang mikro juga. Makro di sini adalah salah satunya artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini menjadi penting karena nanti di semester 6 itu mahasiswa yang sudah menyusun skripsi, yang tadinya skripsinya itu berjumlah 300 halaman, harus dipindahkan ke dalam format yang hanya 10-15 halaman, yaitu disebutnya artikel ilmiah atau artikel jurnal. Biasanya memang itu adalah penulisnya itu mahasiswa yang didampingi oleh dosen pembimbingnya gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, di sini kalau yang belum pernah buka, bahwa Prodi PPKN itu punya ini ya, punya jurnal ya. Kalau untuk mahasiswanya sedang proses, di mana nanti kalau misalnya sudah ada, mahasiswa harus banyak membuat ini ya, membuat artikel ilmiah, membuat artikel ilmiah ya. Nih saya akan tampilkan linknya. Linknya itu, ya. Oke, ini linknya. Ya, jurnal PPKN Umpam. Jadi nanti ketika memang pengen mencari artikel ilmiah, kita bisa di kampus kita, di prodi PPKN, bahkan di prodi yang lain di Umpam itu juga sudah ada jurnalnya, bahkan di kampus yang universitas lainnya juga ada. Silakan ketika kita mencari referensi mengenai artikel jurnal, ya, jadi nanti sudah tahu gitu ya. Seperti ini, kita bisa cari ya. Bisa kita cari di sini. Nah, di sini kita ada referensinya, misalnya ini punyanya Ibu Nurdiana ya, dengan Pak Suwanto. Nah, bisa diklik di sini. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini PDF-nya. Jadi nanti kalau misalnya di mata kuliah yang lain diminta untuk mencari bahan bacaan dari artikel ilmiah, kita sudah tahu ya, kita carinya di mana selain di jurnal PPKN, ya, kita lihat. Oke, nah ini. Nah, ini adalah sistematikanya. Setiap universitas beda-beda, tapi hampir sama lah secara umumnya gitu ya. Ada judul, kemudian ada abstrak, ya. Nanti juga kita di pertemuan yang keberapa ya, kita juga membahas tentang abstrak, ya, membahas tentang abstrak di sini. Abstrak itu kan ada yang sudah tahu abstrak itu apa? Pernah belajar mungkin waktu SMA? Apa itu abstrak? Gambaran. Iya. Ya. Gambaran apa? Betul sekali, gambaran. Kayak pokok yang akan dijelaskan di bawahnya itu, Bu. Gambaran mengenai informasi dengan ringkas. Iya, gambaran informasi dengan ringkas ya dari setiap bab ya. Kalau misalnya nanti membaca skripsi temannya udah pernah ini mungkin melihat punya kakak atau punya teman yang sudah lulus, yang sudah ada karya skripsinya, itu bisa dilihat ada abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan ya. Ringkasan yang ada di setiap artikel ilmiah ya, di setiap artikel ilmiah di situ memuat mengenai ringkasan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dari keseluruhan bab itu diambil intinya. Ya kan? Nah, abstrak itu kenapa kita sudah punya kemampuan meringkas karena memang tanpa disadari di capaian kurikulum waktu di tingkat SD itu kita sudah dilatih oleh guru ya untuk apa? Meringkas, merangkum, kan gitu ya.
Pernah nggak kok merangkum gitu ya? Dari dibaca setiap bab dirangkum karena memang itu salah satu latihan ya. Sampai sadari di perguruan tinggi kita diminta untuk membuat abstrak karena jadi kalau sudah ini karena memang dari tingkat SD-nya sudah distimulus, sudah dilatih untuk merangkum, meringkas gitu ya. Pada saat membuat abstrak ya sudah tidak kesulitan lagi gitu ya. Artinya bagaimana cara mengambil inti dari suatu bacaan di setiap bab yang banyak kemudian dikemas menjadi hanya berapa kalimat saja ya seperti itu. Nah di sini sudah terpetakan gitu ya, ada pendahuluan ya, ada kemudian ada metode, kemudian ada hasil pembahasan. Dia hanya ini ya 3 poin saja. Kemudian referensi, kesimpulan, kemudian referensi. Ini adalah pemendekan dari skripsi yang panjang dipindahkan hanya menjadi 10 halaman saja ya seperti itu. Nah, kita memang tidak membuat ya karena ini membutuhkan bimbingan yang bimbingan yang cukup intensif. Kita kalau di bahasa Indonesia itu hanya diperkenalkan saja dan kita lebih ke arah formulasi bahasa atau kosakatanya ya. Kalau di tingkat SD kita sudah mempelajari yang membedakan kalimat, kemudian dipetakan mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya kan gitu ya. Nah itu sangat membantu sekali ketika kita nanti melihat suatu judul teks dalam artikel ilmiah gitu ya, mana yang kategori yang subjek, predikat, objek dan keterangan. Kalau di dalam metodologi penelitian kita menamainya itu adalah variabel ya, variabel. Jadi itu salah satu kemampuan juga ketika kita sudah paham membedakan mana subjek, predikat, objek, keterangan. Nah itu modal buat kita ketika di perkuliahan untuk membuat kata kunci inti dari judul ini apa saja sih yang harus dibahas. Nah di sini kan ada kata kunci nih. Nah kalau kita lihat di sini, ayo siapa yang bisa menjelaskan di sini ada berapa inti ya atau disebutnya kalau nanti dalam ilmiah itu variabel ya. Variabel ini ada berapa variabel? Pertama, oke, karena belum bisa menjawab ya, ini dikasih contoh dulu. Nanti akan ditunjukkan artikel yang berikutnya. Di sini adalah analisis pemanfaatan ICT. Ini adalah bisa dikatakan satu inti ya atau satu variabel. Jadi ketika kita sudah mengetahui batasan-batasan skupnya atau kata kuncinya itu mana, ini akan memudahkan kita untuk mengungkapkan gagasan. Jadi ketika judulnya misalnya panjang seperti ini, tapi kok isinya tidak semuanya dibahas ya, makanya kita perlu mengetahui modal memahami kalimat atau menentukan jenis kalimat subjek, predikat, objek, keterangan itu sudah modal yang sangat bagus ya karena akan memudahkan kita untuk melihat batasan-batasan dalam judul ini sehingga nanti gagasan kita itu yang akan diungkapkan dipaparkan dalam sebuah tulisan dapat terpaparkan semua tanpa ada yang terlewatkan gitu ya seperti itu. Nah kalau ini saya kasih contoh ya analisis pemanfaatan ICT ini satu ya ini yang harus terpaparkan. Kemudian apa? Yang keduanya? Yang keduanya itu adalah gender. Ya. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, suaranya putus-putus. Oke. Gimana sekarang? Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke, yang kedua gender.
yang kedua gender, yang ketiga adalah budaya literasi. Jadi ada 3 ya. Nah ini adalah, jadi nanti ketika diberikan suatu judul atau membuat judul, itu harus sinkron antara jumlah kata yang kita jadikan judul itu di paparannya harus terpaparkan semua, terungkapkan semua pembahasannya. Begitu ya. Oke, ini berarti ada berapa tadi? Ada 3. Analisis pemanfaatan ICT, gender, dan budaya literasi. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita cari lagi di dalam artikelnya. Ya, di dalam artikelnya untuk artikel yang berbeda. Silakan nanti ditentukan seperti yang tadi. Saya ambil ini. Nah, kita lihat di dalam. Oke. Nah. Ya, siapa yang akan menjawab? Di sini ada berapa kategori atau variabel? Siapa yang akan menjawab? Yuk, siapa? Bisa terlihat kan ini? Belum, Bisa ya? Hah, belum? Oh, belum? Nah, belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Kecil ya? Belum kelihatan, Bu. Nah, ini udah? Belum, Bu. Oh, belum? Belum. Iya. Belum kelihatan. Udah? Belum juga, Bu. Oh, belum juga ya? Bu. Saya besarkan lagi ya. Oke, gimana ini? Bentar, saya geser ya. Nah, ini. Oke. Udah besar belum? Nah, oke. Di sini sudah terlihat artikelnya sudah ya? Belum, Bu. Oh, belum terlihat, belum muncul. Belum, Bu. Artikelnya belum Belum. kelihatan. Ada artikelnya, Bu. Nggak ada Oke. artikelnya. Oh, nggak ada artikelnya. Soalnya Masa? belum. Iya, Bu. Ada artikelnya, Bu. Kayak Oh, belum. Iya, belum ada artikelnya, Bu. Belum muncul. Iya, Bu. Oh, oke. Apa dimatikan dulu deh. Oke, saya matikan dulu. Kita ulang. Oke. Nah. Ini sudah ya? Ini sudah terlihat belum? Belum, Bu. Oh, belum? Oke, Udah, ya. Bu. Oh, sudah. Udah, Bu, tapi kecil banget. Kecil ya? Kecil Kecil banget, banget. Bu. Kecil banget ya. Oke, kita besar. Kita download. Nah. Gimana ini? Kecil ya? Masih belum kelihatan, Bu. Hah? Udah, Bu. Sudah, Bu. Masih belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Ya, oke. Ya, sebentar ya. Kita itu dulu, kita download dulu. Nah, ini terlihat tidak? Udah, Bu. Terlihat. Sudah. Terlihat ya? Belum Siapa yang mau menjawab? Ada berapa pembahasan di sini atau variabel? Untuk bisa menentukan wilayah dari pembahasan atau gagasan inti, kalau nanti di mata kuliah metodologi untuk skripsi ya, kalau ada batasan kata penghubung, yaitu dan, terhadap, ini adalah batasan untuk membedakan antar variabel. Berarti di sini ada berapa?
Ada 1, Tiga. Tiga, Bu. betul. Iya, ada Ada 3. 3. Ya, betul. Tiga. Jadi ada 3 karena sini ada learning organization ya. Ini 1, Manajemen berbasis. manajemen berbasis sekolah Mm. dan kinerja guru. Jadi ada apa namanya? Ada 3. Jadi ketika kita nanti apa namanya menulis baik itu teks baik artikel ilmiah maupun non ilmiah, kita melihat batasan-batasan atau kategori dalam kata tersebut mana sih yang harus kita bahas kan gitu ya. Jadi fungsinya kita dulu mempelajari jenis kata itu adalah tujuannya sekarang ya untuk nantinya menjabarkan gagasan kita gitu ya secara bertahap ya. Dalam paragraf 1 mungkin kita bisa membahasnya mengenai learning organization seperti apa. Kemudian yang kedua manajemen berbasis sekolah seperti apa. Kemudian di paragraf berikutnya kita bisa menggabungkan keduanya kan gitu ya. Jadi intinya gagasan semua itu harus terpaparkan secara per inti kata ya, kemudian baru digabungkan. Oke, ini adalah gambaran mengenai artikel ilmiah. Jadi kita bisa membuat artikel ilmiah ini berdasarkan penelitian sederhana atau juga dari penelitian skripsi, terus kita membuat artikel ilmiah, ya artikel ilmiah ini. Nah, biasanya nanti di dosen mata kuliah apa gitu ya, itu nanti sudah diajak untuk menulis artikel ilmiah bersama ya, seperti itu. Jadi kita sudah diperkenalkan, artinya nanti sudah ada gambaran lah seperti apa gitu ya. Tentu yang harus kita kuasai di dalam apa namanya bahasa Indonesia ini adalah lebih kepada formulasi dari katanya gitu ya. Karena di dalam bahasa itu kan ada misalnya selain kita mengetahui jenis kategori kata, kita juga mengetahui maknanya apa kan gitu ya. Ada yang kemudian ada konjungsi, ya, kemudian penalarannya apa. Kita mungkin pernah mendengar penalaran kalimat yang mengandung sebab akibat. Nah itu di dalam artikel ilmiah itu sering digunakan tuh, terutama untuk menjabarkan pernyataan latar belakang, ya seperti itu. Oke, itu gambarannya. Sampai di sini bisa sudah ini ya, artinya sudah mengetahui seperti apa itu artikel ilmiah ya. Baik, kalau sudah kita akan masuk lagi ke apa namanya? Ke gender ya. Ke gender mikro. Nah, gender mikro tadi kita sudah membahasnya atau sudah mengetahui itu meliputi seperti jenis karangan deskripsi, eksposisi, kemudian argumentasi, ya persuasi dan narasi. Nah ini kalau menurut teorinya Goescraft itu dia berharap bahwa dalam satu artikel ya atau tulisan non ilmiah gitu ya, yang kita bisa lihat di dalam apa namanya tulisan-tulisan artikel dalam koran atau media massa. Nah itu masuk dalam kategori artikel ilmiah ya. Nah di situ ada syaratnya, makanya tadi dikatakan ciri-ciri dari non ilmiah itu adalah strukturnya itu rumit. Kenapa? Karena memang tidak dibatasi oleh sistematika bab gitu ya. Jadi ya dia mengacunya ke dalam bahwa tulisan itu harus ada satu kesatuan gitu ya. Kemudian ada kohesi, kohesi itu istilah yang menurut Goescraft itu adalah adanya keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya gitu ya. Kemudian berikutnya harus ada koherensi ya. Koherensi itu adalah adanya keterikatan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian perlu adanya perkembangan alinea. Perkembangan alinea itu adalah kita perlu mengembangkan gagasan lagi ketika kita meninjau kembali tulisan kita, misalnya ada yang kurang luas gitu ya, kita perlu mengembangkan kembali dengan bantuan ini ya, dengan bantuan kata penghubung. Nah, di sini ada caranya ya.
kita sudah tidak asing lagi dengan pola pernyataan fakta pada jenis deskripsi atau karangan deskripsi. Udah sering mendengar ya, dari SD udah apa namanya? Udah pernah mendengar. Ya betul ya. SD, SMP, SMA sudah melewatinya kan ya? Sudah, Bu. Ya Bu, Ada udah. atau ada yang nggak SMA langsung kuliah, ada ya? Akselerasi enggak ya? Pasti melewati Adil Bu. tahap-tahap, ada ya? Juga. Melewati tahap-tahap indah kan ya? Tanpa terasa sekarang sudah masuk bangku kuliah. Seperti itu ya. Jadi deskripsi selalu ada di apa namanya pelajari. Bahkan deskripsi itu apa sih yang diingat dari karangan deskripsi itu yang kayak gimana? Dia kan menggambarkan ya. Ya, Menggambarkan, biasanya dulu satu peristiwa, Bu. menggambarkan satu peristiwa atau misalnya mendeskripsikan suasana indah di alam pegunungan gitu ya. Iya, Bu. Biasa seperti itu ya. Atau apa namanya, deskripsi juga bisa mencakup fakta-fakta yang diperoleh dari suatu dari satu benda gitu ya. Itu juga bisa gitu ya, mendeskripsikan ruangan kelas gitu ya. Nah, itu apa saja sih yang kita lihat. Jadi memang deskripsi itu adalah penggambaran secara objek secara nyata maupun objek yang belum terlihat, namun kita bisa memvisualkan nyatanya itu dalam pikiran kita, kan gitu ya. Biasanya kalau orang yang jago bikin tebak-tebakan tuh, nah itu biasa memuat konsep deskripsi, ya. Seperti misalnya, jadi dia merincikan satu persatu nalar, kan gitu ya. Misalnya nih, ada tebak-tebakan yang menggunakan peran deskripsi ya. Dia salah satu jenis buah-buahan. Kalau hanya satu itu saja kan belum ketebak tuh apa deskripsinya, ya kan? Kita mendeskripsikan apa itu belum ketebak. Nah, yang kedua ditambah lagi indikatornya. Dia berkulit kuning dan hijau, gitu ya. Itu juga belum ketebakan ya? Belum. Nah, ditambah lagi nih indikator yang lebih dekat dan lebih merujuk kepada suatu gambaran yang utuh. Dia biasanya buah yang menjadi kesukaan binatang atau hewan monyet. Apakah dia? Pisang. Iya. Semangka. Semangka. Pisang. Pisang kan ya? Ya, maksudnya pisang, Bu. Maaf, Bu. Pisang. Semangka. Semangka. Iya benar. Semangka emang ada. Bu. Semangka ada yang kuning ya? Oh, Bu, ada di Jepang. Semangka yang kuning, Bu. kenapa? Ada, Bu. Ada di Jepang. Ada yang warna kuning. Oh, ada di Jepang katanya. Oh, iya. Kebun juga ada, Bu. Udah di Jepang jualan Tapi petis yang Bu. umum kan ya, rata-rata nyebutnya monyet kan ya? Iya, Bu. Iya, nah itu berarti penggambaran utuh ya, deskripsi itu bisa penggambaran satu objek-objek yang dipaparkan satu persatu sesuai dengan nalarnya gitu ya, seperti itu. Atau apa ya, jadi memaparkan satu persatu objek-objek yang secara nyata, kan gitu ya. Seperti kita juga pernah misalnya ingin memunculkan memori ingatan teman kita gitu ya, untuk mengingatkan kepada temannya yang sudah lama tidak bertemu, kan gitu ya. Biasanya kita berusaha untuk apa? Mencari fakta-fakta yang memang yang menjadi khusus gitu ya, menjadi menjadi ciri khusus dari orang tersebut. Kamu kenal nggak namanya si A gitu kan? Itu kan teman kamu dulu. Oh, yang mana ya? Nah, nanti dia akan berusaha untuk apa? Memunculkan satu persatu ciri-cirinya kan ya? Iya, Bu. Ciri-ciri apa? Oh, saya tidak ingat. Nah, kita akan berusaha lagi untuk mencari satu fakta lagi yang memang lebih khas, kan gitu ya? Seperti itu. Nah, itu adalah gambaran dari konsep penalaran deskripsi. Jadi mencari satu persatu fakta atau objek yang kita amati, kan gitu ya. Makanya waktu SD, SMP, SMA
diajak untuk study tour ya, untuk melakukan pengamatan. Nah itu kan biasa ditanya tuh, dikasih buku, catatlah apa yang kamu lihat kan gitu ya. Nah itu juga salah satu menstimulus kita untuk menemukan, mengamati hal-hal yang kita menjadi inti yang kita ingin yang ingin kita soroti gitu ya, seperti itu. Nah ini sebagai contoh seperti ini kan kita sudah tahu ya bahwa Nah, kita bisa memakai penalaran dari deskripsi ya. Ini saya singkat gitu ya. Deskripsi ini adalah eksposisi, ini persuasi, ini argumentasi dan narasi. Ini bisa menjadi satu rangkaian penalaran yang bisa kita gunakan di dalam pikiran kita ketika kita ingin menulis teks non-akademik gitu ya, non-akademik, di mana diharapkan penalaran ini bisa membantu kita untuk menghindari gagasan kita yang bertumpuk atau berulang-ulang. Nah, ini kita bisa coba ya, nanti kita untuk tugas individu ya, yang akan diinformasikan di grup di minggu-minggu ke depan. Ya, jadi bisa menggunakan ini pola di paragraf 1 kita bisa menggunakan pola penalaran deskripsi gitu ya. Paragraf keduanya kita bisa masuk ke dalam konsep penalaran eksposisi, kemudian paragraf berikutnya persuasi, paragraf berikutnya argumentasi, dan paragraf berikutnya adalah narasi. Nah ini misalnya yang kita yang ingin jadi objek pengembangan gagasan kita itu adalah dari kata bunga ya, yang satu kata dulu deh sebelum ke inti ide atau permasalahan yang ada dari yang dari satu kalimat lah, misalnya bencana banjir itu kan udah 2 kata ya, kalau ini kan 1 kata ya, dari objek yang memang nyata gitu ya. Misalnya bunga, ini adalah bunga mawar. Nah, ketika kita menjabarkan di 1 kalimat terhadap bunga mawar ini, apa yang mau kita paparkan? Deskripsi. Berarti yang kita lihat, ya kan? Yang kita lihat apa saja? Bisa jadi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya melihat bentuk objek yang nyatanya beda-beda. Mungkin mahasiswa yang A itu lengkap, ada mahkotanya, kemudian ada tangkainya, kemudian ada daunnya berapa gitu ya, terus ada durinya. Nah, kemudian mahasiswa yang B bisa jadi dia sampai ke tahap menemukan ada pengamatannya itu sampai ada benang sarinya gitu ya, terus warnanya ada merah dan juga hitam. Mungkin di mahasiswa yang lain hanya melihat indikator deskripsinya itu hanya merah saja kan gitu ya, jadi kan berbeda-beda ya, seperti itu. Itu adalah bisa kita paparkan jenis-jenis atau hal-hal inti yang kita lihat di suatu objek gitu ya, seperti itu, objek benda yang ingin kita kembangkan gagasannya. Oke, itu adalah untuk penalaran deskripsi. Nah, bagaimana untuk eksposisi? Nah, ini untuk memudahkan saja ya, diingatnya adalah dengan kata depan, yaitu deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi ya, kata depan. Yaitu, nah di sini udah dipetakan. Ya, dipetakan, ini deskripsi untuk kita anggaplah ini adalah 5 paragraf, ya, 5 paragraf, di mana paragraf yang pertama itu adalah kita menggunakan penalaran deskripsi, gitu ya, seperti itu. Nah, penalaran deskripsi berarti kita bicara mengenai hal-hal yang kita lihat, yaitu ada mahkotanya, jadi kita paparkan, kita bisa mengembangkan gagasannya itu apa? Bunga mawar bunga mawar adalah sejenis tumbuhan di mana memiliki mahkota yang berwarna merah dan ada sedikit warna hitam jika dia sudah mulai menua gitu ya, seperti itu, dan memiliki tangkai berduri. Nah, itu kita bisa melihat inti-inti yang nyata berdasarkan pengamatan kita itu untuk paragraf yang pertama. Ya, seperti itu. Ke ini ya, ke J kecil ya. Oke. Terus paragraf keduanya itu adalah eksposisi,
ya. Nah, paragraf kedua kita bisa membahas mengenai sudut pandang, ya. Sudut pandang terhadap bunga mawar. Nah, tentunya eksposisi. Biasanya yang sering mengekspos itu adalah wartawan, ya. Wartawan itu sering mengekspos itu bisa yang diekspos itu dari sisi kelebihan maupun kekurangannya. Nah, di sini paragraf kedua kita bisa masuk ke dalam menjelaskan bahwa bunga mawar itu mempunyai keunggulan keindahan yang dari sudut pandang mana nih? Apakah dari segi keindahannya, apa dari segi manfaat dia gitu ya? Atau bahkan kita bisa menemukan suatu temuan bahwa bunga mawar itu ternyata gitu ya bisa sebagai terapi untuk kesehatan misalnya seperti itu ya. Nah, itu kita ekspos minimal satu sudut pandang kita apa sih yang menonjol dari si bunga mawar yang sudah kita deskripsikan. Kalau misalnya kita beralih kepada objek contoh yang lain, misalnya ke handphone gitu ya. Handphone A itu setelah kita paparkan apa aja yang nampak, yang terlihat, misalnya ukurannya berapa, kemudian warnanya apa, kemudian jumlah tombolnya ada berapa gitu ya, kemudian memorinya berapa. Nah, di sini kita ekspos mengenai keunggulan menurut sudut pandang kita mengenai handphone tersebut ya, handphone A tersebut. Jadi misalnya dia mempunyai kapasitas memori yang banyak gitu ya, kemudian dia mempunyai tingkat radiasi yang sangat kecil gitu ya. Nah, sehingga nanti di sini kita paragraf berikutnya kita bisa masuk apa? Kita bisa masuk untuk memberikan alasan bahwa handphone yang mempunyai keunggulan memorinya yang banyak itu mampu efektif berguna atau bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan perkuliahan daring karena bisa menampung banyak memori file-file dari dosennya. Di situ kan secara tidak langsung sudah masuk ke wilayah penalaran persuasi, atau persuasi itu kan mengajak ya, atau mempengaruhi, kan konsepnya seperti itu ya. Nah, kalau di eksposisi membujuk, betul, mengajak, membujuk ya, bahkan mempengaruhi, merayu, betul. Nah, di sini secara tidak langsung kan tadi katanya menonjolkan mengenai kalau yang handphone tadi ya, itu bahwa memorinya itu lebih banyak, sehingga mahasiswa sangat bagus loh untuk mahasiswa gitu ya, karena memang dapat menampung file-file yang besar gitu ya. Kalau bunga kayak misalnya tadi dengan keunggulan dari bunga mawar ini adalah selain dari keindahannya juga dari manfaatnya untuk terapi kesehatan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita menanam bunga mawar ini di pekarangan rumah kita. Itu ada unsur tersirat, itu adalah mengajak. Jadi eksposisi itu tidak akan maksimal ketika tidak ada dilengkapi dengan gagasan untuk mempersuasikan. Kan gitu ya? Sama seperti mengekspos misalnya tadi persuasi itu merayu ya, kata siapa tadi? Mengajak. Misalnya biasanya mengajak apa? Mengajak melakukan sesuatu gitulah. Mengajak melakukan sesuatu. Ayo dong ini biasanya partisipasinya. Ayo dong partisipasinya. Karena kalau ikut nanti begini, nanti kalau ikut tuh dapat hadiah. Nah, itu kan berarti ada unsur apa? Mengajak dan sekaligus mengekspos. Jadi bisa itu saling berkaitan. Jadi sudah diekspos, kemudian kita ada unsur mengajak, atau bisa sebaliknya ya. Jadi kita mengajak karena memang ada keunggulan di situ gitu ya, seperti itu. Tapi keunggulan tersebut ketika di teks ilmiah itu harus ada itu harus ada landasannya juga gitu ya, kelogisannya. Bisa dimunculkan fakta-faktanya kan gitu ya. Itu harus harus dipaparkan supaya eksposisi kita itu mengeksposnya kita terhadap suatu objek atau inti permasalahan itu tidak
tidak hanya berupa alasan saja, kan gitu ya. Nah, intinya pola penalaran ini kita gunakan untuk mensiasati terjadinya gagasan yang bertumpuk gitu ya. Jadi kita akan melihat perbedaannya dalam satu kalimat gitu ya. Di setiap paragraf. Paragraf 1, paragraf berikutnya. Tapi bukan berarti harus kalau deskripsinya ini harus satu paragraf, tidak. Bisa jadi ini memuat 2 paragraf, ini 2 paragraf gitu ya. Ini hanya gambaran saja. Nah, setelah persuasi kita tadi mengajak, ya ayo dong ikut partisipasinya, karena kalau misalnya kita ikut dalam partisipasi mahasiswa ini, kita nanti akan memperoleh pengalaman yang luar biasa, dan kita tentunya akan diberikan fasilitas berupa sertifikat dan juga uang saku dan lainnya gitu ya. Nah, karena menurut Kemendikbud bahwa misalnya ya partisipasi kita dalam kegiatan kampus Merdeka ini sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang nantinya bisa membantu menunjang jumlah SKS yang kita akan laksanakan pada semester berikutnya begitu. Nah, kita perkuat dengan suatu apa di sini? Suatu gagasan. Argumentasi kan seperti itu ya. Argumentasi itu kan seperti argumen pendapat dari kutipan orang lain atau argumen dari pendapat kita gitu ya, diperkuat. Nah, seperti itu. Kalau misalnya bunga ya berarti diperkuat dengan suatu teori yang tadinya diekspos, ternyata kita mengeksposnya itu kan tadi bahwa bunga mawar itu bisa digunakan selain keindahannya juga sebagai terapi kesehatan. Nah, kita harus buktikan di dalam argumentasinya menurut siapa tuh pernyataannya bahwa si bunga itu yang tadi sudah kita ekspos menurut tokoh siapa yang memang dapat membantu mengurangi penyakit stres atau apa gitu ya, seperti itu. Kita di sini kita perkuat ya, seperti itu. Namanya juga argumentasi itu kan pendapat, bisa pendapat diri kita terhadap sesuatu yang sudah kita ekspos ya, atau mengambil kutipan. Nah, kalau narasi berikutnya, narasi itu adalah hasil yang sudah kita perkuat dengan dengan gagasan argumentasi, kita ceritakan ya, contohnya contoh dari suatu pengalaman orang lain gitu ya, atau pengalaman yang dialami oleh diri kita sebagai penulis ya, seperti itu ya. Jadi sama seperti contohnya, dia menceritakan. Narasi itu kan kalau kita pelajari di tingkat SMA, SMP atau SD itu kan narasi itu sama seperti apa? Cerita ya. Cerita semacam cerita fiksi gitu ya. Iya. Nah, di sini itu masuknya kepada narasi yang memang narasi yang artinya menceritakan ya. Itu bisa kita gunakan. Jadi pola penalaran depan ini ya bisa kita gunakan untuk sistematika yang kita konsep di pikiran kita, sehingga tulisan kita itu nanti di dalam setiap kalimat, setiap paragraf terjadi kohesi dan koherensi yang yang baik, sehingga gagasan kita tidak bertumpuk ya, seperti itu. Oke, itu adalah mengenai pola penalaran ini. Kemudian kalau kita kalau kita lihat siapa sih yang secara tidak kita sadari gitu ya menggunakan kelima proses alur penalaran ini. Misalnya seperti waktu debat itu ya, debat calon presiden kan dia itu mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan masing-masing keunggulan. Deskripsi dari profilnya calonnya siapa kan gitu ya. Calonnya siapa. Nah, kemudian setelah itu prosesnya mengekspos tuh keunggulannya masing-masing dari visi misinya. Saya kalau menjabat seperti apa kan gitu ya. Nah, setelah itu mereka juga akan melakukan
merayu atau mengajak kan gitu ya, dari yang sudah Ya, di-expose mengajak, ya kan, mengajak kepada masyarakat untuk memilih dia gitu ya, karena dia telah mengekspos dirinya. Nah, terus mereka itu diberikan apa namanya, memberikan alasannya kan gitu ya, memberikan alasannya seperti apa, argumennya, alasannya logisannya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir mereka menceritakan entah itu pengalamannya, apakah sebelumnya pernah melakukannya atau tidak, ya kan, seperti itu. Jadi mereka juga secara satu kesatuan itu kalau kita soroti dia menggunakan kelima penalaran tersebut, ya. Sama kemudian selain itu juga ini pernah ketemu ini enggak sales? pernah Bu. Pernah, Bu. Ya? Pernah, Gimana? Di mall. Di mall, iya. Nah itu memuat 5 konsep ini enggak? Memuat Bu. Iya, memuat ya kalau kita telusuri ya. Dia biasanya mendeskripsikan produk yang dia tawarkan ya. Iya, Bu. Produk yang dia tawarkan, terus dia akan menceritakan apa keunggulannya ya. Keunggulannya itu apa ya. Kemudian dia akan mengajak kita untuk mengajak kita untuk memilih produk yang ditawarkan. Kemudian dia perkuat kembali dengan apa? Dengan argumen. dengan apa sih, mungkin dengan bukti-bukti yang lain, dengan argumen gitu ya, seperti itu. Dia memberikan apa namanya, contoh orang-orang yang sudah pernah membelinya kan gitu ya. Itu dalam itu juga menggunakan pola tersebut. Kemudian ada narasi, menceritakan kembali hasil dari yang testimoni orang lain kan gitu ya, pengalamannya mereka tuh seperti apa, satu-satu bahkan dijelaskan. Nah itu juga proses penalaran tersebut secara tidak langsung memang tanpa kita sadari diterapkan dalam suatu peristiwa yang satu kesatuan ya, seperti itu. Namun kenapa sih waktu di SD, SMP, SMA kan dipelajarinya terpisah. Nah sekarang kita gunakan keseluruhan tersebut untuk menjadi pola di dalam penalaran kita ketika kita ingin mengungkapkan gagasan atau kita ingin menulis sebuah teks non-akademik ya, seperti itu. Kita bisa gunakan hal tersebut ya untuk menggali gagasan kita yang lebih mendalam, ya kan? Karena kalau kita menggunakan pola penalaran yang tadi, ya konsep depan itu kita dapat menggali secara menyeluruh dari si objek yang akan kita kembangkan gagasannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu mengenai sudah dipaparkan, dijelaskan mengenai tadi apa? Jenis gender mikro ya, makronya sudah tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Jadi tadi kita sudah membicarakan, membedakan apa saja jenis-jenis teks dari gender makro, kemudian jenis-jenis teks dari gender mikro. Oke, nah dari gender makro itu adalah mencakup tadi salah satunya adalah artikel ilmiah atau artikel jurnal, tadi sudah ditunjukkan seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dari gender mikro itu adalah suatu pola penalaran yang nantinya bisa kita gunakan ketika mengungkapkan gagasan untuk menulis teks jenis mikro gitu ya, seperti itu. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk lagi ke dalam jenis makro. Kalau tadi adalah artikel ilmiah, sekarang kita ke, maaf, benar-benar yang tadi. Ya, sekarang kita lihat ke dalam, nah ini, proposal penelitian dan proposal kegiatan. Ini adalah bagian dari teks
gender makro ya. Betul ya, gender makro. Nah, kita di sini mungkin sudah tahu secara artinya apa, bahwa proposal itu kan artinya dasarnya itu usulan atau rencana atau tawaran ya. Nah, kalau dilihat dari maknanya ini, adakah yang bisa menjawab berarti formulasi bahasa jenis kalimat apa sih yang lebih banyak diutarakan di dalam proposal? Entah itu jenis kata, jenis apa namanya, entah itu dari jenis kata penghubung gitu ya, atau jenis makna kalimat, itu seperti apa kalau dari proposal ini? Proposal kan dari artinya usulan, rencana, tawaran. Nah, contoh kalimatnya seperti apa sih yang maknanya itu menandakan dia itu sebuah rencana atau usulan? Ayo, kalau kata penghubung dulu deh. Biasa kata penghubung apa yang akan muncul ketika membuat proposal yang kita paparkan di dalam latar belakang masalah? Dari artinya kan usulan nih. Kita mau mengusulkan. Kata apa sih yang akan dominan muncul? Sehubungan Sehubungan? sehubungan akan dilaksanakan. Betul. Sebentar. Sehubungan Saya tidak bisa. akan dilaksanakan kegiatan. Ini dengan siapa nih yang ini? Maulana. Anam. Maulana Anam ya? Adam. Maulana. Dan Maulana kita aja ya? Maulana. Iya, Maulana. Iya, betul. Ini Maulana Channel. Namanya enggak ada. Iya, ya. Maulana, betul. Apa tadi sehubungan akan? Ya. Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan. Karena kan tadi usulan ya. Usulan rencana. Biasanya akan dominan muncul kata akan. Terus apa lagi? Kalau rencana pasti akan muncul akan gitu ya. Kalau proposal itu akan kecenderungan muncul kata akan karena memang proposal itu belum dilaksanakan. Terus apa lagi? Selain tadi kan ini ya rencana berarti akan. Kalau usulan? Usulan biasanya itu tentang kegiatan sekolah sih. Iya. Akan mengusulkan terus akan juga ya. Selain akan apa lagi? Untuk, iya betul. Untuk itu kan berarti akan untuk apa? Berarti kan bisa jadi itu adalah belum dilaksanakan. Ya, seperti itu ya. Jadi yang kita soroti itu adalah lebih kepada formulasi bahasanya. Kemudian kalau dari jenis kalimatnya itu bermakna apa sih kalau di proposal kan tadi kalau dari arti kata proposal itu sendiri kan usulan, rencana, dan tawaran. Lebih kepada jenis narasi, gambaran, deskripsi ya, fakta-fakta yang dipaparkan yang nantinya akan dilaksanakan, kan gitu ya. Terus penalaran atau makna kalimat yang menyatakan sebab. Pernyataan sebab itu biasanya di konjungsinya apa? Kata penghubung, sebab, akibat. Betul. Seperti itu ya. Kan itu pernah ya dipelajari ya waktu SMA ya? Iya, pernah, Bu. Pernah. Jadi gimana? Itu pernah ya di hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Betul. Nah, itu ya yang akan ditelusurinya untuk proposal. Oke. Nah, karena menurut KBBI juga proposal adalah sebagai rencana yang dituangkan dalam membentuk rancangan kerja. Di proposal ini baik itu proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Tentunya ada bedanya, kan gitu ya. Nah, di sini kalau proposal penelitian ini hanya memperkenalkan saja. Ini besar atau kecil nih terlihatnya? Kecil ya. Nah, ini ya. Ini hanya memperkenalkan saja karena kita lebih kepada isinya ya. Kalimatnya kayak gimana sih, kan gitu ya. Nanti di semester 6 itu ada yang namanya untuk mata kuliah metodologi penelitian sebagai langkah buat mahasiswa itu mengajukan
usulan proposal skripsi, kan gitu ya. Nah, kalau kuantitatif ya kuanti, oke. Kalau dari arti katanya itu apa? Kuanti itu kan lebih ke angka ya. Iya, angka Kuanti, hitungan, betul. Data Berarti sesuai data. sesuai data. Nah, dari katanya pun sudah bisa dari kata ini pun sudah bisa terinterpretasikan bahwa penelitian kuantitatif itu adalah yang berkaitan nantinya pengolahan datanya dengan penghitungan statistik, ya kan seperti itu udah dari bahasa sudah diketahui kan gitu ya. Nah, kalau di berikutnya ya di sini nih kualitatif, dari kata kualitas ya kan, kualitas itu kan berarti dari sebuah deskripsi kata ya. Nah, ini pengolahan datanya dengan berupa kata-kata. Jadi ada angka, ada kata. Seperti itu. Nah, di dalam di dalam bahasa, terutama untuk di penelitian kualitatif, ya, itu memerlukan analisis datanya berupa kata-kata. Oleh karena itu, perlu gagasan kita bagaimana ketika misalnya kita didapat memperoleh data-data gitu ya. Nanti di pertemuan atau di forum diskusi pada pertemuan berikutnya akan kita coba gitu ya. Karena di dalam penelitian nanti kita membutuhkan argumen kita, analisis kita terhadap data yang diperoleh. Kemudian bagaimana nih analisis kita. Nah, analisis kita itu kan pernyataan-pernyataan hasil yang kata-kata yang kita olah oleh pikiran mahasiswa, kemudian kita ungkapkan kembali kan ya gagasannya melalui tulisan, gitu ya, seperti itu. Nanti di pertemuan sebelum UTS itu kita masuk ke dalam menginterpretasikan menelusuri dan menganalisis teks proposal penelitian. Jadi bagaimana tuh ketika di bab 2 ini nih, ya ada suatu teori yang kita kutip ya, nanti kita juga bagaimana cara mengutip, kemudian mencantumkan bukti kutipan, kemudian menyantumkan sumber referensi, ya kan? Mungkin sering didengar dengan penulisan daftar pustaka, kemudian kutipan langsung tidak langsung, kemudian mencantumkan bukti kutipan dengan sebutan footnote, ya, body note, kemudian kalau footnote itu ada terdiri mengenai object, log sheet, ya, itu seperti apa, kemudian gagasan kita mengomentari terhadap kutipan yang kita pilih, gitu ya, itu kan berarti mengenai apa analisis atau penalaran kita sebagai peneliti, ya, seperti itu, jadi nanti kita gali, oke? Seperti itu. Tapi Bu, kalau landasan teori itu dicantumkan nggak? Kalau landasan teori gitu. Kalau landasan teori dicantumkan nggak? Landasan teori, iya. Landasan teori itu kalau kita tafsirkan atau interpretasikan apa sih yang dipaparin di landasan teori? Itu kayak apa? Teori kita gitu apa? Iya, teori orang lain yang kita ambil dari sumber referensi. Yang teori yang melandasi kita apa? Biasanya kita akan mencari sumber referensi dari artikel ilmiah atau artikel jurnal yang tadi sudah salah satu contohnya kita mengambil kutipan dari artikel ilmiah yang ada dalam jurnal PPKN. Kenapa kita harus mengambil dari hasil dari jurnal-jurnal penelitian? Karena artikel-artikel yang sudah masuk ke jurnal penelitian itu dianggap sudah memenuhi standarisasi bahwa teorinya bisa dikutip, bisa dijadikan landasan teori gitu ya. Misalnya kita mempunyai permasalahan apa nih yang dipaparkan di latar belakang masalah, kita paparkan nih di latar belakang masalah, tentunya kan memaparkan apa kalimat-kalimat yang mempunyai penalaran sebab gitu ya, kemudian ada deskripsi, kemudian sebab akibat seperti apa, pernyataan-pernyataan yang memang belum yang sudah terjadi sebelumnya. Kemudian dari situ, dari paparan yang secara umum,
kita diajak untuk apa nih? Mengkerucutkan ya kan? Fokusnya kemana sih gitu kan? Nah, makanya ini termasuk ke wilayah gender makro, disebutnya apa namanya lebih tidak rumit karena memang sudah dipetakan seperti ini. Jadi gagasan kita akan lebih mudah karena udah dipandu nih. Yang A latar belakang masalah, ya udah pernyataan kita terhadap suatu inti yang ingin kita kembangkan apa kita paparkan, masalahnya apa, terus fokusnya lebih dispesifikkan lebih kemana. Kemudian rumusan masalahnya apa nih, apa yang ingin kita apa namanya, yang ingin kita tanyakan yang terhadap suatu hal yang sudah kita apa namanya sudah kita kerucutkan di atas kan gitu ya. Nah, ini udah disiapkan alurnya, makanya disebut tadi dalam jenis apa tadi artikel teks akademik itu tidak rumit gitu ya dalam gagasannya karena sudah enak nih, sudah dipetakan. Yang rumit adalah yang tadi tuh yang teks non akademik, makanya kita membutuhkan pola penalaran yang tadi ya. Pola penalaran yang salah satunya ya kita bisa coba terapkan dengan pola penalaran depan tadi. Atau dengan cara-cara yang lain bisa membuat poin-poin terlebih dahulu, ya kita kembangkan, itu juga bisa. Ya, jadi kita bisa mencari caranya asalkan acuannya ya jangan gagasan kita itu terjadi gagasan yang bertumpuk-tumpuk di setiap paragrafnya. Paling itu saja kalau yang membedakannya. Ya. Yang tentunya punya plus minusnya kalau untuk teks akademik ya dia itu memang membutuhkan referensi atau cara mengutip ya. Nanti di pertemuan berikutnya sebelum UTS kan kita pikon lagi tuh, nanti kita akan coba untuk bagaimana sih kita mengutip sebuah apa namanya kutipan yang kita pindahkan ke tulisan kita gitu ya, terus kita mencantumkan bukti referensinya karena aktivitas seperti itu nanti akan sering dilakukan pada saat kita mau menyusun proposal penelitian skripsi, kan gitu ya. Jadi udah perkenalkan ya nanti jadi pas sudah semester 5 itu sudah masuk tuh ke mata kuliah yang memang menjadi modal buat nantinya kalian itu menyusun skripsi. Cepat ya, ini udah semester 2 ya. Berapa semester lagi tuh? 3 lagi ya. 3 lagi. Nah, ini nih, ini sistematikanya. Kalau proposal kan baru pengajuan ya, berarti hanya berapa bab? Hanya 3 bab saja ya. Ini di sini, ini kalau di sini tuh maksudnya proposal ya. Proposal itu sama memuat ini. Nah, di sini metodologinya atau caranya. Jadi masalah kita itu mau diselesaikan dengan cara apa nih gitu. Jadi memang kenapa di dalam teks akademik itu sudah dipetakan per bab ini di bab-bab karena memang tujuannya melatih pikiran kita itu supaya berpikir secara sistematis. Jadi nggak terpotong gitu ya, nggak menggantung. Kalau menggantung itu kan belum ada penyelesaian ya. Pernah ada yang digantung? Digantung oleh siapa? Menggantungkan masalah tanpa kejelasan ya sering ya. Berarti dia belum menyelesaikan sampai akhir ya. Baru sampai mana tuh bab 3 juga belum tahu caranya gimana. Bab 2 aja bingung mau merujuk pakai landasan teori apa. Akhirnya masalahnya menggantung sampai bab 1 aja. Bab 2-nya bingung. Ya kan? Bab 2-nya bingung. Bab 3-nya apalagi? Bab 4 ya lagi digantung-gantung mah sakit. Betul. Jadi nggak jelas kan? Benar. Berarti harus belajar teks akademik ya supaya terpaparkan secara sistematis sampai selesai, sampai semua bab. Jadi kalau ada yang cuma sampai bab 1, makanya proposal juga kan sampai bab 3 tuh kalau penelitian, proposal penelitian. Itu juga bab 3 itu udah tahu landasannya, udah tahu langkahnya, tapi belum dilaksanakan. Ya nggak apa-apa, karena kan masih proposal. Tapi kalau yang menggantung, itu cuma masalah aja tuh, nggak tahu landasannya apa, bingung mencari landasannya mau kemana, gitu ya. Kutipannya jangan salah, karena nanti kalau kita mencari
kita punya masalah, kemudian kita mencari rujukannya atau acuan yang salah, nanti cara tindakannya juga akan salah. Pernah mengalaminya? Pernah ya? Punya masalahnya apa, kemudian mencari acuan solusinya salah, langkahnya pun akan salah. Iya, makanya harus landasan teori itu harus benar-benar mengutip dari teori yang memang sudah terbukti gitu ya, sudah valid. Biasanya kita akan merujuk kalau secara akademisi itu merujuk kepada jurnal-jurnal yang memang hasil penelitiannya sudah berstandarisasi seperti itu. Ada di Google Scholar, ada di ResearchGate gitu ya. Itu banyak, nanti akan di mata kuliah yang lain juga akan distimulus dengan pengetahuan-pengetahuan untuk mencari referensi-referensi ya supaya lebih kaya lagi. Bahkan sekarang juga ya kalau misalnya kita bingung ya itu nyari di Google ya. Bahkan Google udah apa-apa nanya Google gitu kan. Tapi kita juga perlu lihat juga yang mana nih yang memang dianggap valid kan gitu ya. Bahkan apapun gitu ya. Kalau nanya Google pasti keluar semua tuh hasilnya. Betul ya? Seperti itu. Ya, oke. Sampai di sini ada ini ada yang masih belum paham. Nah, jangan lupa tadi kan ada yang tidak terdata tuh. Bagi yang baru masuk, tolong namanya ditulis aja di chat, biar nanti ke download ya. Ya, Bu. Yang khawatir tidak terdata. Ya, yang tadi di absen kemudian dia menjawab, bisa di chat aja, ditulis namanya gitu ya, seperti itu. Baik, Bu. Ya. Nah, sekarang udah jam 20.10 ya. Untuk berikutnya kan ada mata kuliah yang lain ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjut kepada forum diskusi pada pertemuan 2. Ada pertanyaan tidak? Pas? Bu, permisi. Gimana? Halo, Kinanti ya? Gimana Kinanti? Jadi kita isi forum diskusi nggak, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Apakah kita laksanakan forum diskusi? Kalau karena kita kehadirannya itu untuk pertemuan yang pertama itu kan melalui Vicon, jadi tidak perlu forum diskusi, tapi untuk pertemuan berikutnya kita menggunakan forum diskusi. Nanti kita akan ada. Terima kasih banyak, Bu. Ya, tapi dikerjakan. Tapi kita akan mengerjakan pretest dan post-test. Baik, Bu, baik. Dikerjakan. Nanti kalau sudah mata kuliahnya Bu Yulita, itu tolong dikerjakan. Untuk tugas strukturnya tidak usah, karena nanti akan ada petunjuk untuk mengerjakan tugas individunya, nanti akan di-share di WhatsApp. Itu berkaitan dengan produk yang akan kita hasilkan. Oke? Seperti itu. Nah, sebelum diakhiri, di sini ada yang, tadi udah tanya ya, tapi pas belum ngumpul ya, ada yang sudah pernah publish di media massa? Tulisannya? Kalau SMA bisa dihitung, Bu. Oh, SMA udah pernah? Pernah, waktu itu kirim artikel di Universitas Lampung. Oh gitu, boleh nanti dikirimkan ya? Boleh Bu, ntar dicari dulu ya itunya, artikelnya, datanya. Oh iya, itu salah satu prestasi juga. Ini siapa? Maulana ya? Maulana, jadi nanti kalau ada event-event menulis bisa ya dikembangkan kembali bakatnya ya? Insya Allah, Bu. Oke. Nanti diharapkan tugas individunya berkaitan dengan menulis non-akademik itu bisa terbit ya, Maulana ya? Terbit di media ya? Diharapkan nanti hasil dari tugas berkelas ada yang mewakili untuk bisa terbit di media nasional ya. Sama seperti semester yang lalu juga ada, itu bahkan ada 2 kali gitu ya terbit di media massa, itu sebagai kontribusi juga nantinya buat data akreditasi prodi kita ya, seperti itu. Bagus sekali kalau udah ada yang di jurnal gitu ya. Boleh nanti Maulana dicari lagi ya, itu bukti prestasi loh. Ya kan? Iya, Bu. Nah, oke, tapi SMA dikembangkan nggak ya. apa-apa ya, Bu?
Iya, lihat, nggak apa-apa. Itu salah satu bukti kan ya. Pernah ya. Oh, luar biasa. Iya ya. Oke, baiklah. Sepertinya cukup. Tadi ada pesan kelas 02 PPKM 01 belum menghubungi Ibu Yulita ya? Ketua kelasnya. Ditunggu katanya. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mata kuliah Bahasa Indonesia cukup sekian untuk jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, nanti bisa di grup kita ya. Jadi nanti setelah mata kuliah Bu Lita cukup mengerjakan soal IPS dan proses saja. Oke, baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Gimana nanti? Untuk proses itu batasnya sampai kapan, Bu? Oh, batasnya sampai nanti malam. Kalau besok sampai nanti malam ya. Besok oh ya, kita sampai tanggal penghabisan Vicon itu sampai tanggal 7 ya. Ya, tapi Bu, lebih baik ya secepatnya. Besok pagi boleh ya. Malam ini pun boleh, nah seperti ya. Oke, itu ya. Kalau tidak ada ya, gimana? Boleh nanti yang Ibu jelaskan ini bisa dikirim di grup, Bu. Apanya tuh? Oh, PowerPoint-nya. Iya, supaya bisa dibaca ulang atau gimana ntar. Oh, gitu, oke, iya siap. Nanti akan dikirimkan ya ke grupnya. Baik. Nanti beserta tugas itu minggu besok baru bisa diinfokan ya di grup ya untuk tugas pribadinya. Oke, baik. Nanti akan di-share. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada? Cukup ya. Baik, terima kasih untuk Vicon hari ini. Semoga dapat diambil manfaatnya ya dan dipahami. Baik, saya tutup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh live ya dan masuk kepada link berikutnya. Baik, Bu. Izin pamit, Ya. Bu. Izin keluar. Silakan boleh live.